Hai teman-teman, balik lagi bareng Dwi Suryani di channel kesayangan kalian, Motion Stories. Oke, nggak usah lama-lama lah ya, kita langsung aja masuk ke cerita pendek kali ini yang berjudul Ambyar Wis Ambyar. Di sini aku mengukir kisah di mana aku hanya menjadi peran figurannya saja. Menyakitkan memang, tetapi sayangnya aku tidak bisa keluar dari kisah cinta yang rumit ini. Namanya Raina Alfazana. Gadis manis dengan lesung pipit dan gigi gingsulnya, dia berhasil membuatku terjatuh dalam kubangan cinta dan tenggelam di dalamnya. Namun sayang, dia hanya menganggapku sebagai tempat mengeluh dan mencurahkan isi hatinya. Seperti beberapa waktu lalu, saat aku duduk di bangku depan kelas sambil membaca buku, dia menghampiri dan duduk di sampingku. Des, tadi gue habis ketemu loh sama Zulfan, ucapnya terdengar begitu antusias. Kututup buku, menghela napas pendek lalu menghadapnya. Sayang sekali. Kukira dia sedang bercerita sambil memandangku, tapi nyatanya dia malah memandang ke depan sambil memegang pipinya yang bersemu merah jambu. Terus gimana? Tanyaku, kemudian ikut menghadap ke depan seperti dia. Ya, nggak gimana-gimana. Cuma gue kayak seneng aja gitu loh bisa deket sama dia. Apalagi tadi duduk berdua di kantin. Terus lo gak ada seneng-senengnya gitu pas duduk sama gue? Kayak gini, gak seneng? Apaan sih? Lo kan teman gue, ya seneng lah. Apalagi lo selalu ada buat gue, katanya. Rupanya dia sadar kalau aku yang selalu ada buat dia. Hanya saja, aku hanya dia anggap sebagai teman. Des, suara itu dibarengi dengan tepukan di lenganku. Hal itu pun membuat aku menoleh. Ada apa? Kira-kira gue cocok gak sih sama Zulfan? Dia tuh ganteng banget tahu. Dia masih memegang kedua pipinya. Terlihat semu merah muda mulai tergambar di pipi. Gigi gingsulnya pun makin membuatku terpesona. Des, cocok nggak? Tanyanya lagi. Iya, cocok. Lo kan cantik banget gitu. Bener, gue emang cantik. Dan dia tuh ganteng. Ya kan? Saat aku memujinya, dia malah memuji lelaki lain. Ini sakit, tapi tak berdarah. Dan aku pun mulai terbiasa. Iya, itulah jawaban yang aku keluarkan dari mulut. Makasih Des, lo the best pokoknya. Setelah dia bicara, dia langsung pergi ke kelas. Iya, lo cocok sama Zulfan. Tapi kalau sama gue, pasti bakal lebih cocok. Gumamku lirik. Miris memang. Saat mencintai seseorang, tetapi hanya dianggap teman. Sialnya lagi, akulah yang selalu menjadi tempat dia curhat, menumpahkan perasaannya tentang lelaki lain. Waktu itu bukan kali pertama. Gadis berambut bergelombang itu pun pernah menceritakan saat dia sangat tersakiti oleh mantan kekasihnya. Waktu itu
Kami awal masuk sekolah SMA. Sore hari, dia datang ke rumah dan menangis histeris seperti orang yang telah kehilangan uang miliaran dolar. Itu pun kalau dia punya uang segitu ya. Des! Dia berteriak dan memelukku erat. Padahal aku sedang main game. Alhasil kalah. Dia menangis dan bahuku malah menjadi tempatnya sandaran, atau lebih tepatnya menjadi tempat lap ingus dan air matanya. Aku mencoba biasa saja. Lo kenapa? Datang-datang nangis. Mana ingus nempel semua ke baju gue. Padahal gue udah ganteng dan wangi gini. Malah bajunya buat lap ingus. Des, gue tuh lagi patah hati, lo malah bikinin baju lo. Jahat tau gak? Tokiknya terlihat sangat kesal. Sayang, dia tidak tahu sebetapa kesalnya hatiku yang saat setiap dia datang hanya menjadi pelabuhan kapalnya yang karam. Gadis itu berdiri dan hampir lari. Namun, langkahnya kalah cepat dengan jemariku yang telah memegang lengannya. Aku berdiri menyejajarkan tubuh dengannya. Ku dekap erat dia dalam pelukan. Ku yakin itu yang dia butuhkan saat itu. Perhatian dan menenang. Cukup ngeluhnya. Gue bakal selalu ada buat lo, Raina. Dia pun membalas pelukanku. Makasih ya, Den. Lo emang teman terbaik gue. Sudah gak aneh rasanya. Sejak dulu aku hanya dianggap teman. Teman biasa yang terus berharap menjadi teman hidup untuk selamanya. Namun bisakah? Bahkan sepertinya gadis bermata bulat yang memesona itu gak sedikit memiliki rasa cinta untukku. Persetan dengan semua itu. Terserah dia mau cinta atau enggak. Yang aku tahu, apapun yang terjadi, cinta tetaplah cinta. Hal itu yang aku tahu. Seperti yang aku baca di sebuah buku yang berjudul Kala Cinta Dalam Momennya. Mungkin sekarang bukan momenku. Dan aku akan bersedia menunggu. Sekarang, besok, atau mungkin 100.000 tahun yang akan datang. Kini, kakiku mulai menaiki anak tangga satu persatu. Mikrofon di tangan menjadi saksi bisu segrogi apa diriku sekarang. Riuh sorakan dan tepuk tangan seluruh penghuni sekolah menambah dingin hawa yang menyelimuti tubuhku. Ditambah keringat dingin yang sulit surut dari dahi. Andes, semangat! Teriak gadis pujaanku di depan sana. Sayangnya, dia duduk di samping Zulfan. Sabar adalah satu-satunya yang bisa aku lakukan saat ini. Sekarang aku sudah duduk di kursi yang ada di panggung. Ku ambil gitar dan memangkunya. Mikrofon sudah terpasang di hadapanku. Aku pun mulai membuka suara. Di kesempatan kali ini, gue bakal bawain lagu yang gue ciptain sendiri khusus buat lo yang ada tapi ngerasa gak dihargai. Judulnya Memeram Rasa. Aku mulai memetik dawai gitar satu persatu. Sengaja aku bawakan lagu ciptaanku sendiri ini untuk classical meeting tahun ini. Siapa tahu Raina menerima pesan yang tersirat yang aku sampaikan melalui lagu ini. Tapi lagunya si Andes gak bakal Mocin bawain pakai lagu, karena Mocin sadar diri lah, suara Mocin tuh gak sebagus itu. Jadi mari kita bacakan seolah sedang membaca puisi.
Mari dengar. Saat kau merasa sepi, aku pun sama. Meratapi kesedihanmu yang tak ada ujungnya. Aku di sini, tak kau anggap ada. Malah menantikan sosoknya yang entah kemana. Diri ini rindu, senyum di sudut bibirmu. Yang pernah merekah bak kembang yang ada di kebunku. Namun, kini senyum itu tak lagi berpadu dengan lesung pipi di wajahmu itu. Mengapa? Mengapa kau terus merindunya? Jika di sini aku ada. Mendekap laramu yang kian mendera, menghapus setiap bulir air mata. Berbuat gila agar kau bisa tertawa. Namun untukmu, aku bukanlah apa-apa. Disinilah aku, memeram rasa yang kian memburu, memaksa terus mencinta, meski tanpa balasmu. Meskipun kau tak pernah menganggapku, aku masih di sini, menunggumu lelah, dibunuh waktu. Saat bernyanyi, mendung pun menyelimuti langit di atas kami. Rintik gerimis pun mengiringi, tapi tak membuat kami berlari. Ternyata laguku mampu menyihir mereka. Bukan hanya Raina, namun tentang dia paham pesanku atau enggak, aku enggak tahu. Riuh tepuk tangan mengiringi langkah saat aku menuruni panggung. Sepertinya itu bukan mengiringiku saat turun, melainkan menyambut. Melainkan memberi sambutan untuk Zulfan, sang ketua OSIS yang sekaligus menjabat sebagai cowok terpopuler di sekolah ini. Dia pun hampir sama denganku, menyanyi dengan memainkan gitar. Hanya saja dia menyanyikan lagu orang lain, sedangkan aku menyanyikan laguku sendiri. Namun, siapa yang peduli tentang itu? Ketika cowok sekeren Zulham dan populer Zulfan bernyanyi, yang mereka hanya tahu adalah jika Zulfan itu tampan, keren, dan mempesona. Itu saja. Sebenarnya, aku gak kalah tampan. Hanya saja, keahlian bermain basket mampu membuatnya menjadi sepopuler itu. Sementara aku bagai segelintir debu yang menempel di bola basketnya. Aku mana bisa main basket. Aku juga bukan pesepak bola yang andal. Aku hanya seseorang yang selalu berkutat buku dan ayat-ayat Al-Quran. Itu saja. Des, Zulfan keren banget ya. Gue yakin itu tuh lagu buat gue, celetuk Raina. Saat aku menoleh, wajahnya sangat merona. Sepertinya dia memang sudah tergila-gila sama Zulfan. Anggap saja seperti itu, jawabku datang. Apaan sih lo? Gak seneng banget kayaknya lihat gue seneng, ketusnya sambil bersedekap dan menyemonyongkan bibir. Gak usah monyong, dikira cantik apa gitu. Aku melangkah pergi setelah berkata, sedangkan dia meneriakkan namaku. Rasanya itu suara paling merdu yang ada di muka bumi.
Jadi, biarkan saja dia terus memanggil dan seolah aku tidak mempedulikannya. Padahal aku hanya senang mendengarkan caranya dia memanggil namaku. Dengan teriak, dengan lembut, atau bahkan saat marah sekalipun. Sore ini, aku sengaja berkeliling kota Jakarta sambil menghabiskan waktu menunggu maghrib. Atau singkatnya ngabuburit lah. Beberapa lama berkeliling, sebuah kafe dessert mengalihkan perhatianku dan membuatku mampir ke sana. Saat kaki ini turun dari motor bertepatan dengan suara azan yang menggema. Segera aku batalkan puasa dengan air yang ada di tas, lalu langsung masuk ke kafe tersebut. Kak, saya pesan 1 Shiratama Perfect dan coffee latte ya, taruh di sana. Aku menunjuk meja nomor 10. Saya mau sholat dulu, lanjutku. Baik kak, musola ada di sebelah sana ya kak. Pelayan kafe itu menunjuk tempat yang dia maksud. Aku pun berjalan ke sana, melewati beberapa meja dan kursi. Juga sebuah lorong kecil menuju musola di belakang. Saat aku kembali ke meja dan duduk di kursi, tepat di sebelahku terlihat Zulfan sedang mencium pipi seorang perempuan. Siapakah dia? Dibilang mamanya, sudah pasti bukan. Masa mamanya semudah itu? Kalau adiknya, tauku dia gak punya adik. Apalagi sampai mencium. Masa sama adiknya gitu? Aku duduk sambil memperhatikan kedua manusia itu. Sesekali aku menyendok dessert yang ada di depanku. Dinginnya sama seperti sikap Raina terhadapku. Sayang, selamat ulang setengah tahun buat hubungan kita ya. Suara samar itu sedikit mengusik ketenanganku. Fix, ini gue kudu bilangin ke Raina. Sesegera mungkin aku menghubungi Raina melalui video call. Begitu video callnya dijawab, dia langsung membentak. Apa? Pakai VC segala. Gak biasanya lo. Gadis itu terlihat sangat kesal. Lo mau lihat Zulfan gak? Gue lagi deket dia nih. Ucapku mencoba mengalihkan perhatian agar dia tak terlalu kesal. Wah, serius lo? Jawabnya antusias. Enggak, gue cuma bercanda doang kok. Biar lo senyum. Sesegera mungkin ku alihkan kamera ponsel ke arah Zulfan. Wah, iya beneran. Dia lagi ngapain tuh? Tanyanya. Tuh dia tuh lagi uhuan sama pacarnya. Iri gak sih? Aku juga pengen kayak gitu sebenarnya, tapi gak punya pacar. Ah, lo jangan ngadi-ngadi Dendes. Paling mereka cuma temenan. Nye. Ya udah, gak usah percaya. Gue kan tukang bohong. Assalamualaikum. Lekas tutup panggilan. Beginikah menasihati orang yang sedang jatuh cinta? Jadi rasanya kayak ngasih garam ke lautan. Gak guna. Coffee latte di depanku belum habis, dan dessert juga baru termakan beberapa sendok. Tapi rasanya aku sudah muak. Hari terus berganti hari, hingga seminggu terlalui begitu saja, tanpa Raina yang menceritakan tentang lelaki itu, atau sekedar mengajakku makan es krim bersama. Kami hanya saling bertegur sapa seadanya, dan basa-basi saja. Namun, aku sering melihat dia bersama dengan Zulfan, dan hal itu membuatku terbakar api cemburu. Sial. Entah kenapa aku sangat sulit melupakannya meski hanya sedetik saja.
Gak ada yang tahu tentang perasaan ini selain Allah dan buku diari yang bersampul coklat ini. Cukup! Sebuah teriakan dari luar kamar mengagetkanku. Apa sih? Astagfirullah. Aku beranjak lalu keluar kamar. Aku mau cerai sekarang juga. Aku akan pergi dari sini. Aku gak kuat dengan semuanya, seru ibuku sambil menangis. Ada apa sih? Kok tiba-tiba ibu minta cerai? Ini masih pagi loh, Bu. Kemasi barang-barangmu, Des. Nanti ibu ceritakan. Ibu terus berbicara. Tetapi ayah hanya diam saja. Hah, lelaki macam apa itu? Aku kembali ke kamar dan menuruti perintah ibu, meskipun aku masih bingung apa yang terjadi di rumah ini. Kenapa ibu meminta cerai dari ayah? Aku keluar kamar dengan seragam sekolah, tas punggung dan koper yang cukup besar. Ibu seketika menggandeng tanganku dan menariknya kasar keluar dari rumah. Padahal ini baru jam 6 pagi. Di sepanjang perjalanan, ibuku pun bercerita dan menceritakan hal yang begitu menjijikan. Bisa-bisanya ayah selingkuh dengan pembantu. Manusia macam apa itu? Kami akhirnya memilih pergi ke rumah teman ibu, dan hari ini aku juga harus meminta surat pindah karena ibu memilih pulang ke Semarang dan tinggal di sana. Menjadikan. Bagaimana bisa aku jauh dari Raina? Namun saat dekat pun aku harus terus terluka. Apakah ini sebuah jawaban dari doa yang selalu aku panjatkan? Sambil berjalan, aku terus memikirkan hal itu. Des! Teriakan itu. Raina memanggil namaku lagi. Aku pun menoleh. Ya, ada apa? Sini deh, aku mau cerita. Cerita apa? Aku mencoba bersikap biasa saja, meskipun hati, pikiran, dan jiwa sedang porak-poranda. Sulfan kan bilang suka sama gue. Dia mulai menceritakan. Ya, Sulfan aja terus. Kuhela nafas pendek lalu membuangnya. Ya bagus dong. Terus gimana? Cuma dia tuh gak mau pacaran. Apa jangan-jangan dia mau langsung ke jenjang yang lebih serius ya? Nikah gitu. Oh my god. Gak kebayang deh kalau bisa nikah sama dia. Wajah Ayu di hadapanku ini bersemu merah jambu. Cantik. Lo yakin? Terus gimana sama cewek yang pernah lo lihat bareng dia itu? Nah itu masalahnya. Gimana cara ngetesnya? Dia kan gue kejar terus tuh, jadinya dia tahu kalau gue suka sama dia, tapi gue nggak tahu dia suka sama gue apa enggak. Dia sih bilang kalau suka sama gue, tapi itu beneran apa cuma bohong? Gue kan nggak tahu. Ya udah, tanya Ki. Aku berbalik sambil melangkah menuju kelas. Malu katanya. Lo tahu nggak cara jitunya buat ngetes dia? Tahu. Jawabku singkat sambil berjalan. Dia pun mengikuti. Bukan. Dia bukan mengikuti. Dia malah berjalan mundur di depanku. Gimana? Spill, cepetan spill. Menghilanglah dari pandangannya. Jika dia mencarimu, itu artinya kamu berarti baginya. Beneran? Tanyanya. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk sambil memaksa tersenyum.
Dia terlihat senang, lalu pergi setelah mengucapkan terima kasih. Dan hal itu juga akan gue lakuin, Raina. Gue harus ninggalin lo, gak jauh, tapi kita sulit bertemu lagi. Selamat tinggal, Rainaku. Sudah 5 bulan sejak aku pindah ke Semarang. Di sini sepi sekali tanpa Raina. Aku selalu merindukannya. Meski di sampingku, kini sudah ada perempuan cantik dengan Meski di sampingku sudah ada perempuan berparas cantik khas gadis Jawa yang sekarang berstatus sebagai kekasihku. Tetapi rasanya cinta pertama itu memang sulit dilupakan. Mas, tehnya silakan diminum. Iya, Raina, jawabku. Hah? Raina? Siapa dia? Hah? Emang? Tadi aku bilang apa? Aku terkejut. Raina itu siapa, Mas? Tanyanya. Oh, Raina. Dia itu teman sekolahku pas di SMA lama. Jawabku sekenanya. Oh gitu. Aku menatap wajahnya. Dia tersenyum, tetapi terlihat gak senang. Sudahlah, biarkan saja. Ku ambil secangkir teh yang ada di depanku dan mulai menyeruputnya sedikit, kemudian meletakkan cangkir tersebut di tempatnya semula. Ibunya Dini pun datang dan duduk di depanku. Tanpa basa-basi dan membuang waktu, aku pun langsung berkata dan meminta izin. Jadi gini Bu, minggu depan saya mau ajak Dini ke Bali buat meresepsi pernikahan ibu saya. Apakah boleh? Boleh, tapi jaga dia dengan baik. Jaga yang benar, jangan macam-macam ya. Titah ibunya Dini. Gih Bu, jawabku. Seminggu pun berlalu. Aku dan rombongan sudah ada di tempat resepsi pernikahan ibu dan calon ayah baruku. Semoga ini yang terbaik buat mereka. Aku berdiri di sudut halaman sambil membawa secawan jus jeruk. Dini pun datang dengan sepiring kue yang terlihat sangat enak. Ini Mas, mau kue enggak? Terima kasih. Manis kayak kamu. Aku mulai memakan kue tersebut sedikit demi sedikit. Begitu pula dengan Dini. Tiba-tiba seorang datang dan memelukku erat. Des, kamu kemana aja sih? Aku nungguin kamu di sekolah. Ucapan yang tak pernah kulupakan. Panggilan itu. Ini pasti Raina. Aku beku. Sulit bicara. Entah ingin menjelaskan dari mana. Mbak, kamu siapa? Kok peluk-peluk Mas Andes? Teletuk Dini. Aku cinta sejatinya Andes. Dan akan terus begitu. Cukup Raina. Lirihku sambil melepaskan pelukannya. Oh, ini yang namanya Mbak Raina. Sahut Dini dengan antusias. Aku menarik napas panjang dan mencoba menetralkan degup jantung yang mulai gak beraturan. Iya Dini, dia Raina. Kalau kamu masih cinta, silakan lanjutkan hubungan kalian.
Aku ndak mau jadi penghalang cinta kalian. Dini melangkah menjauh, sedangkan Raina menggenggam erat tanganku. Ayo, aku kenalkan sama ayahku. Raina terus menarikku menuju ayahnya. Tapi, yang mana ayahnya? Ayah, ini calon suami Raina, ucap Raina pada lelaki yang sedang bersama ibuku. Buat calon mertuaku itu ayah tiriku. Aku terkejut. Begitu juga Raina. Hah, Ibu Dinda itu ibumu, astaga. Kalau begitu kita nikahkan saja kalian berdua. Toh sekarang tinggal beberapa bulan doang, kolahnya. Seru ayah Raina dan ibuku bersamaan. Sorakan terdengar riuh. Tepuk tangan pun mengiringi. Dini mendekati kami dan menjabat tanganku. Selamat mas, aku ada di pelaminan denganmu, sesuai doaku. Sayangnya, bukan sebagai pasangan, melainkan sebagai tamu undangan. Ucapnya kemudian Dini, tunggu. Dia berhenti. Lalu gadis itu pun menoleh. Mas, aku nganti vaksin ping telu ben kuat awake. Nanging sing diserang jebul malah atine. Ambiar wis, ambiar. Kisah antara Andes dan Raina berakhir bahagia, tetapi tidak dengan Dini. Dia hatinya remuk juga. Seolah di ceritaku nggak ada yang nggak tersakiti. Ya, begitulah hidup. Jika ada yang bahagia, tentu saja ada yang tersakiti. Bagaimana denganmu? Kamu di bagian yang bahagia atau di bagian yang tersakiti? Kalau di bagian yang tersakiti, yang sabar ya. Kalau yang di bagian yang bahagia, jangan lupa bersyukur ya. Dan akhirnya cerpennya telah selesai. Sekian dulu cerita Mocin pada kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan masih terus mengikuti cerita Mocin selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.